بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, kita senantiasa membacakan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga tidak terasa kita sudah melaksanakan sepertiga dari ibadah saum. Tinggal 10 terakhir dalam rangka kita melaksanakan ibadah saum beserta ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan ibadah saum kita beserta ibadah-ibadah yang lainnya hendaknya mendapat ridho serta diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dialog yang sangat menarik bagi kita, yang mana ini dijelaskan di dalam kitab At-Tawabin, karya dari Ibnu Qudamah. Kitab ini adalah judulnya At-Tawabin, yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada dialog yang sangat menarik sekali dari seorang pemuda dengan seorang syekh, seorang guru besar yang bernama Ibrahim Al-Adham. Pada waktu itu pemuda tersebut bertanya kepada Syekh Ibrahim Al-Adham, "Syekh, saya ini seorang pemuda. Hobi saya, kesenangan saya adalah berbuat maksiat kepada Allah. Hobi saya bersenang-senang, udah gak karuan. Ya. Untuk itu, apakah Syekh, saya ini boleh selamanya berbuat maksiat kepada Allah?" Syekh Ibrahim Al-Adham tersenyum, bukannya marah diberikan pertanyaan seperti itu, tapi dia malah tersenyum. Lantas dia bertanya kepada pemuda tersebut, "Kalau seandainya engkau, wahai pemuda, kalau ingin bermaksiat kepada Allah, minimal engkau harus menjalankan 5 syarat, atau engkau harus penuhi 5 syarat kalau seandainya engkau ingin bermaksiat kepada Allah." Ya maklum, pemuda ketika diberikan peluang dia senang. Lantas kembali bertanya kepada Syekh, "Apa itu Syekh syaratnya?" Yang pertama, "Silahkan engkau, wahai pemuda, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, asal engkau jangan memakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Ini syarat yang pertama. Apakah engkau bisa enggak tidak makan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Yang namanya manusia yang berada di muka bumi ini, makhluk yang berada di muka bumi ini, manusia dengan makhluk-makhluk lainnya termasuk binatang,
semuanya rizkinya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah engkau bisa enggak tidak memakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin rahimakumullah, apakah kita hidup di dunia ini bisa enggak tidak makan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang semua ini kita ikhtiarkan adalah syariat. Hakikatnya semuanya adalah pemberian rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita usaha sebagai pegawai, sebagai pedagang, atau sebagai apapun profesinya, hakikatnya rizki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan pemuda, kalau seandainya engkau bisa tidak makan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, silahkan engkau berbuat maksiat kepada Allah. Syarat yang kedua, wahai pemuda, kalau engkau ingin bebas bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, silahkan engkau bermaksiat, tapi syaratnya ketika maksiat dilakukan jangan berada di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga berat sekali. Ketika kita diberi syarat, silahkan Anda berbuat maksiat, tetapi jangan di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita berada? Yang namanya wilayah bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, dari masyriq ke maghrib, barat ke timur, utara selatan, semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Silahkan engkau berbuat maksiat, tetapi ketika engkau berbuat maksiat jangan dilakukan di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang ketiga, wahai pemuda, seandainya engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu engkau harus meyakinkan bahwa ketika engkau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau yakinkan bahwa Allah tidak menyaksikan, tidak melihat, tidak memperhatikan kamu ketika berbuat maksiat. Apakah seorang makhluk ketika berbuat maksiat kepada Allah, Allah tidak melihat? Jangankan bermaksiat oleh jasadiyah, bermaksiat oleh qalbiyah juga Allah sudah mengetahui. Wallahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang namanya urat nadi dengan lehernya itu masih ada jarak, tetapi dengan Allah sudah tidak ada jarak lagi. Buatan manusia CCTV sudah bisa merekam apa yang dilakukan oleh manusia. Apalagi CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala, Raqib dan Atid yang senantiasa memperhatikan, mengawasi kita semua. Silahkan engkau wahai pemuda, engkau mau berbuat maksiat kepada Allah, tetapi engkau harus memenuhi syarat bahwa ketika engkau berbuat maksiat diyakini bahwa Allah tidak melihat kamu. Innallaha sami'un basir. Allah itu maha melihat dan maha mengetahui. Syarat yang keempat, wahai pemuda, kalau seandainya engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika engkau akan dicabut ruh oleh malaikat Israel, engkau dapat bernego. Kematian itu bisa diakhirkan. Apakah engkau bisa bernego ketika malaikat Israel akan menyabut ruhmu? Pemuda tersebut tidak terdiam, tidak menjawab. Mungkin saking sulitnya, saking bingungnya. Siapa orang yang bisa bernego kepada malaikat Israel ketika usia kita memang sudah habis waktunya di dunia? Tidak ada tawar menawar, tidak ada suap menyuap, malaikat tidak bisa disuap.
Tidak butuh uang malaikat. Kalau memang sudah waktunya, wali kulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kita sudah tiba ajalnya, tidak dapat mengakhirkan dan tidak bisa memajukan masalah ajal tersebut. Kalau engkau bisa bernego dengan malaikat Israel, silakan engkau berbuat maksiat, senang hati kamu. Yang kelima, syarat yang kelima, wahai pemuda, seandainya engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, silahkan, asal engkau bisa bernego dengan malaikat Zabaniyah ketika engkau akan dilemparkan ke neraka jahanam karena perbuatan dosa engkau, sehingga malaikat Zabaniyah tidak jadi menyiksamu, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya si pemuda tersebut menangis dan dia berniat di hadapan Syekh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala yang telah dilakukan selama ini, yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Dan akhirnya pemuda tersebut menjadi orang yang soleh, yang husnul khatimah. Pelajaran bagi kita semua, tidak ada kesempatan sedikit pun untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Momen Ramadan, momen yang paling tepat untuk menghapuskan dosa-dosa kita, dosa yang terasa maupun dosa yang tidak terasa. Insya Allah dengan pelaksanaan ibadah saum, dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ketika 1 Syawal, kawaladatu ummuhu, kita seperti bayi baru dilahirkan, karena dosa-dosa kita terhapus selama ini dengan amal-amal yang kita lakukan, yaitu amal-amal soleh. Mudah-mudahan di 10 terakhir ini kita semakin semangat isi dengan amal soleh, tentunya dengan sekemampuan ilmu kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang husnul khotimah. Dan Ramadan kali ini bukan Ramadan terakhir bagi kita semua, tapi kita dapat dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang dengan sehat wal afiah, panjang usia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الله أكبر.